Ini Quran, nanti ku tanya ku mana puan yang kontradiksi satu sama lain. Kalau kau nggak bisa jawab, kau fitnah, kau musuh kami umat Islam. Kau bunuh pun nggak apa-apa kau. Kalau kau menghina Islam, menghina Al-Quran. Ini debat akademik, Profesor. Enggak. Ini giliran saya. Saya punya tadi yang ngomong kau diam loh. Jangan begitu. Ini debat akademik, enggak boleh seperti debat itu. Akademik, makanya aku bertanya. Ya. Satu tunjukkan ayat yang kau bilang kontradiksi. Tapi Anda sudah bicara bunuh-membunuh, itu kan enggak boleh. Enggak. Mana boleh seperti kalau itu. Dia nggak bisa buktikan. Ditarik jangan fitnah. Ditarik pernyataan. Maaf, gue maafin. Gitu loh. Itu Islam. Anda kurang jelas tadi itu apa yang dia maksud itu semua melibatkan interpretasi. Kalau kami mau sebagai orang Kristen mencari-cari begitu saja kontradiksi Al-Quran, itu mudah didapatkan, tapi itu interpretasi yang menurut Kristen yang Anda tidak terima begitu. Jadi ini masalah interpretasi, bukan masalah menghina. Loh, dia berani menyatakan. Anda yang salah ini paham. Ada videonya bisa diulang. Dia mengatakan di Quran pun banyak. Iya, karena dia bicara interpretasi tadi, Pak. Menanggapi. Ya, lanjutkan pertanyaan. Ngeles lagi. Ya, silakan lanjutkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang membantu pelayanan yang kami lakukan kemarin di pedalaman Mentawai. Kami ada 10 hari pelayanan penginjilan di pedalaman Mentawai. Kami menguatkan anak-anak Tuhan di sana, mengajarkan Islamologi, dan kami menjangkau kembali mu'alaf, menjangkau kembali anak-anak Tuhan yang sudah dimu'alafkan Bapak Ibu. Kita harus berani menjangkau kembali mereka Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka sudah menyesatkan anak-anak Tuhan. Mereka sudah mengajak orang yang sudah punya agama, yang sudah punya kepercayaan untuk mengikuti agama dan kepercayaan mereka. Sementara sering sekali mereka sampaikan jangan mengajak-ngajak orang yang sudah beragama, tetapi mereka langgar. Bahkan mereka masuk ke kantong-kantong Kristen, Katolik untuk diajak, untuk dirayu supaya orang-orang Kristen Katolik di pedalaman mau meninggalkan iman kekristenannya. Saya selalu katakan, tidak bosan-bosan saya katakan, semua kita ingin masuk surga, tapi kita tidak akan bisa masuk surga kalau tidak melalui Yeshua Hamasiah, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah kehidupan. Ini harus kita tanamkan kepada setiap jemaat Tuhan, kepada setiap anak-anak Tuhan, dimanapun berada, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Setiap orang Kristen harus tahu bahwa Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah kehidupan. Ya, dan di bawah kolong lain ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Di salah satu desa di pedalaman Mentawai ada banyak sekali mu'alaf di desa tersebut. Setelah kita masuk beberapa kali saudara di desa tersebut, puji Tuhan, hari ini mereka sudah banyak sekali kembali kepada Yesus Kristus. Bahkan saya bersama dengan Bang JDP, kita ingin buat pos PI Murtadin di pedalaman Mentawai. Kita sudah melihat sebuah tempat di sana, sehingga ketika kami datang yang kesekian kali nantinya, kami tidak lagi tinggal di rumah warga Bapak Ibu. Hari-hari ini ketika kami datang ke Pulau Mentawai, kami tinggal di rumah warga. Ke depan ya, tidak lagi tinggal di rumah warga. Kami sudah punya tempat pos PI di sana ya. Sesuatu kita lagi persiapkan Bapak Ibu ya. Segala sesuatu lagi kita persiapkan, dan puji Tuhan nantinya ke depan kita sudah tinggal di tempat tersebut. Yang kita lakukan di tempat tersebut nantinya Bapak Ibu, membekali para mu'alaf, mementori mereka, memberikan semangat kepada mereka. Dan kita akan didik mereka nantinya supaya mereka bisa menjangkau kembali teman-temannya, sahabat kerabatnya yang sudah mu'alaf ya. Jadi yang menjangkau para mu'alaf nantinya Bapak Ibu, mu'alaf yang sudah kembali kepada Yesus Kristus. Kita lagi membekali mereka.
Dan ini Bapak Ibu yang selalu saya bersama dengan Bang JDP katakan, ya, kami sering buat postingan di komunitas. Kami sering buat laporan di komunitas apapun yang kami lakukan dan kerjakan. Kenapa? Karena yang membantu pelayanan kami, yang membantu penginjilan kami itu adalah para subscriber Injil Habaget dan para subscriber Bang JDP Channel. Makanya kami memberitahukan kepada Bapak Ibu, pelayanan yang kami lakukan itu bukan diutus oleh gereja, oleh pendeta, oleh gembala, oleh sinode. Kami pergi sendiri atas dasar firman Tuhan yang memberitahukan, yang mengajarkan kepada kita, pergilah beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bekali mereka, mentori mereka, didik mereka. Dan carilah mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan, yang sudah masuk ke kamar seberang, yang sudah meninggalkan Yesus. Satu jiwa yang lari dari hadapan Tuhan kita harus cari Bapak Ibu, karena setiap jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan kita semuanya tadi setelah sama-sama kita menyaksikan, mendengar dialog atau diskusi antara Bapak Pendeta MYM dengan Egy Sujana. Luar biasa Bapak Ibu ya. Makanya jangan coba-coba debat sama mereka. Jangan coba-coba ya. Kalau mereka tidak senang, maka mereka tidak segan-segan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Bahkan mereka bangga mengucapkan kata-kata tersebut. Bangga Bapak Ibu. Saya tidak habis pikir, kok bisa seorang Egy Sujana mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak perlu diucapkan di saat debat. Luar biasa saudaraku ya, luar biasa. Dan juga luar biasanya Pak MYM, kenapa mau melayani debat mereka, meladeni debat dengan mereka. Ingat ya, yang kita lawan Bapak Ibu bukan saja lawan debat kita, tapi orang-orang di belakang itu sudah siap. Apabila kita keseleo lidah, tidak segan-segan mereka mengatasnamakan umat. Kalau sudah mengatasnamakan umat, bahaya ya. Kalau sudah mengatasnamakan umat, bahaya. Makanya saya selalu mengajak Bapak Ibu semuanya, teman-teman, jangan mau debat dengan mereka. Bahaya. Bahaya saudara ya. Jangan mau debat. Jangan Bapak Ibu. Mereka setiap saat naik ke live saya, ayo kita debat, ayo kita debat. Saya katakan apa? Kalau memang debat saya mau, tapi debat dua arah. Kalau kalian setiap hari mempertanyakan iman kami, kalian cocok logikan agama iman kami, kalian cocok logikan kitab kami, itu bukan debat namanya. Ya, kalian mencari kesalahan di dalam kitab kami. Begitu kami tanya balik tentang kitabmu, kalau kami cocok logikan dengan kitabmu, kalian marah, kalian tidak terima. Akhirnya terjadilah seperti apa yang diucapkan oleh Egy Sujana tadi Bapak Ibu. Ini bahaya sekali. Dalam diskusi saja dia berani berkata begitu Bapak Ibu. Padahal itu diskusi akademis. Bagaimana mungkin diskusi akademis dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas? Ya, ingat saudaraku, sedikit-sedikit mereka itu suka sekali mengatasnamakan umat. Ya, suka sekali. Tetapi ketika mereka mengajak diskusi, mereka tidak mengatasnamakan umat. Di saat mereka mentafsirkan kitab kita, mereka sambil ketawa, sambil mengolok-ngolok. Mereka mentafsirkan kitab kita Bapak Ibu. Kitab suci kita mereka tafsirkan sambil mengolok-ngolok, sambil mereka tertawa. Begitu kitab mereka kita tanyakan dan sedikit cocok logi di situ, langsung Bapak Ibu keluar sifat aslinya mereka. Saya selalu berkata kepada orang-orang tertentu di saat saya melakukan penginjilan di lapangan, apa kata saya? Kalau gara-gara agama membuatmu itu jahat, tinggalkan agama itu. Agama apapun. Misalnya, kamu berada di dalam agama A, atau kamu berada dalam agama B, atau kamu berada dalam agama C. Di saat kita berada dalam agama A, agama B, dan agama C, itu membuat kita jahat, membuat perilaku kita jahat, membuat tingkah laku kita jahat, membuat mulut, bibir, lidah kita itu jahat, membuat perbuatan kita jahat. Tinggalkan agama itu.
Ya, carilah agama di mana engkau bisa menghargai sesama dan engkau dihargai di agama tersebut. Cari. Kalau saya secara pribadi saya sudah muak dengan agama. Muak sekali saya dengan agama. Ya, tetapi saya sangat mengucap syukur Tuhan yang saya imani dalam pribadi Yesus Kristus tidak mengajarkan saya untuk membenci satu sama yang lain. Bahkan Tuhan yang saya imani dalam pribadi Adonai Yesus Hamasiah mengajarkan saya, mendidik kami, memberitahukan kepada kami, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Bukan kita ingin membunuh dan membinasakan orang mengatasnamakan Tuhan. Ya, ini tidak Bapak Ibu. Ingin membinasakan orang menyebut nama Tuhan, ingin membunuh orang menyebut nama Tuhan, ingin menghilangkan nyawa orang menyebut nama Tuhan. Ini agama macam apa, saudaraku? Apakah begitu cara kita beragama? Ya, saya rasa tidak ada Tuhan yang senang terhadap perilaku kita seperti itu. Karena di agama manapun, ya, baik agama A, agama B, agama C, itu punya Tuhan masing-masing. Agama A punya Tuhannya, agama B punya Tuhannya, agama C punya Tuhannya, agama D punya Tuhannya, agama E punya Tuhannya. Dan di semua agama tersebut, mereka punya sifat Tuhannya, yaitu Rahman dan Rahim. Punya sifat yang mengasihi dan menyayangi. Ya. Jadi Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang itu tidak akan rela dan sudi apabila namanya dipakai untuk membunuh. Tidak akan. Tidak akan rela namanya dipakai untuk membinasakan orang lain. Tidak akan. Tidak akan rela namanya dipakai untuk menghilangkan nyawa orang lain. Tidak akan. Ya, tidak akan. Ayo, saya mengajak kita semuanya untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis. Tugas kita orang Kristen adalah memberitakan Injil. Sudah cukup berdebat dengan mereka, Bapak Ibu. Dari zaman Adam sampai tahun 2025 ini, yang dipertanyakan itu terus. Itu terus. Itu terus. Itu terus. Dan kita juga sudah menjawab beribu kali. Tetap juga mereka mempertanyakan itu terus. Begitu kita pertanyakan balik iman mereka, keluar password. Ya, keluar password, Bapak Ibu. Begitu kita tanya balik tentang imannya. Saudaraku, sudah banyak sekali contoh bagaimana orang Kristen sangat menderita gara-gara perdebatan, ya. Para apologet itu sangat menderita gara-gara perdebatan. Salah satunya anak Batak. Sudah 2 kali anak Batak ditangkap gara-gara perdebatan. Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim sampai harus meninggalkan Indonesia. Paul Zhang, ya, Bapak Paul Zhang, Nabi yang ke-26, mengatasnamakan Nabi yang ke-26, sampai meninggalkan Indonesia, Bapak Ibu. Ustadz Yusuf Roni dulu pernah juga ditangkap, ya. Habis itu siapa lagi? Bapak Rusliman Warfa, Bapak Yusuf Monobulu, Bapak Ibu, Bang Gracia Pelo, ditangkap, Bapak Ibu, ya, gara-gara debat, gara-gara diskusi. Orang di belakang mereka yang ratusan orang jumlahnya, bahkan ribuan orang, itu sudah siap dengan rekaman, Bapak Ibu. Kapan pihak Kristen keseleo lidah, di saat itulah mereka rekam, lalu mereka sebarkan di media sosial, lalu mereka mengatasnamakan umat. Kalau sudah mereka mengatasnamakan umat, selesai, Bapak Ibu. Penjara masuk. Ya, penjara masuk. Jadi saran saya kepada kita semuanya, stop diskusi, stop debat. Ayo kita beritakan Injil kepada mereka. Dengan kita beritakan Injil dan bersaksi saja, Bapak Ibu, itu membuat mereka kepanasan kok. Ya, membuat mereka kepanasan. Saya setiap saat live, Bapak Ibu, ya, itu saya diam saja, saya dicaci maki, diam saja saya diolok-olok. Saya nyanyi saja, Bapak Ibu, dicaci, dihina, diolok-olok, dikata-katain hal-hal yang sangat tidak pantas. Diancam, saudaraku. Luar biasa, Bapak Ibu. Tapi saya tetap bersaksi. Saya tetap beritakan Injil. Ya, kecuali saudara yang ada di luar negeri, silahkan. Saudara yang tidak kelihatan wajah, silahkan.
Tapi bagi yang kelihatan wajah, apalagi ketahuan tempat kita di mana, apalagi seperti saya yang sering di luar media sosial saya beritakan Injil, saya bersaksi, saya masuk ke kantong-kantong mu'alaf, saya harus menjaga lisan saya Bapak Ibu, agar ketika orang-orang bertemu dengan saya, mereka melihat apa yang tidak pernah mereka melihat pribadi yang lain. Ketika mereka bertemu dengan saya, mereka mau terima saya. Ya, ini yang saya jaga Bapak Ibu. Kita tidak pernah lagi pakai masker. Dimanapun berada, saya jarang pakai masker. Kecuali naik pesawat, ya harus pakai masker. Di kereta api, di bus, saya harus pakai masker. Di Grab harus pakai masker. Di tempat keramaian, kalau lagi banyak orang yang batuk, banyak orang yang bersin-bersin, itu harus pakai masker. Kalau di tempat umum, tempat biasanya Bapak Ibu, saya jalan begitu saja, tidak mau saya pakai masker. Jadi saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, para pengikut Kristus yang setia, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Habasiyah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiyah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Terima kasih.